Walau jalan gelap menghadap, kita tetap teguh bertahan. Percaya janji yang tak pudar, dalam iman kita melangkah. Gembala setia di malam kelam, menuju Bethlehem tanpa ragu. Kabar sukacita menyemangati, keberanian memandu langkah. Berani melangkah dalam iman, seperti Bethlehem di malam surah. Janjinya setia memeluk hati, keberanian memandu langkah. Selamat pagi para pendengar setiap podcast Mesalva Koros 4 Surabaya dimanapun berada. Kita bersyukur bahwasannya Tuhan itu baik dan kasih setianya selalu nyata bagi kita sampai saat ini. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak para pendengar setia renungan pagi Mesalva untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur atas hari baru yang Engkau anugerahkan. Terima kasih atas nafas kehidupan yang baru, kesehatan dan kekuatan, sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan juga pada pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan yang diberikan untuk berbagi renungan pagi melalui media ini. Berikanlah kami hikmat, pengertian, dan petunjuk-Mu agar kami boleh memahami dengan baik setiap firman Tuhan yang kami dengarkan pada saat ini. Roh Kudus Tuhan akan menguasai hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Para pendengar setia Mesalva yang diberkati Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini yaitu marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem, yang diambil dari Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-15 yang berkata, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Para pendengar Mesalva yang diberkati Tuhan, peristiwa perjumpaan para malaikat dan para gembala di padang Efrata adalah sebuah peristiwa yang sangat spesial. Mengapa dikatakan peristiwa ini sangat spesial? Karena pesan kabar sukacita ini untuk orang sederhana. Dan ini juga merupakan bagian dari sukacita kelahiran Kristus yang sampai hari ini mengingatkan kepada kita bagaimana kerendahan hati Allah yang menjumpai orang-orang yang dianggap rendah oleh dunia karena memiliki status sosial yang rendah di mata masyarakat pada zaman itu. Para gembala adalah orang-orang yang sederhana. Mereka bekerja dalam kondisi yang keras. Dikenal karena pekerjaan yang kasar dan sederhana, jauh dari kenyamanan seperti para pekerja lainnya. Kemudian pekerjaan gembala kambing domba ini juga dianggap tidak bersih secara ritual oleh masyarakat Yahudi pada saat itu, terutama karena melibatkan kontak dengan hewan dan kotorannya. Sehingga mereka sering diabaikan dalam kegiatan keagamaan. Sehingga karena tuntutan pekerjaan, para gembala sering berada di ladang, jauh dari masyarakat dan jarang hadir dalam kegiatan religius seperti ibadah di sinagog, dan hal ini membuat mereka dianggap kurang taat beragama. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pertanyaannya adalah, mengapa Allah memilih mereka sebagai yang pertama mendengar kabar kelahiran Yesus dari sekian orang yang ada di sekitar Bethlehem Yehuda pada waktu itu? Kita tidak bisa menyelami pikiran dan kehendak pemilihan Allah atas para gembala. Tetapi yang jelas bahwa kabar kelahiran Yesus Kristus disampaikan pertama kali bukan kepada orang kaya atau para pemimpin agama atau orang-orang yang pintar atau orang-orang yang hebat, tetapi kepada mereka atau kepada para gembala.
Hal ini menunjukkan bahwa kasih dan keselamatan Allah tidak terbatas pada golongan tertentu, tetapi untuk semua orang, termasuk mereka yang rendah hati dan terpinggirkan sekalipun. Dalam 1 Korintus yang pertama ayat 27-29 berkata, "Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah." Di sini Allah tidak melakukan diskriminasi sosial. Tetapi Allah melihat hati mereka yang siap untuk menerima kabar baik. Jadi mereka adalah orang-orang yang terpilih untuk berarti bagi dunia yang gelap sebagai pewarta penggenapan janji Nabi Yesaya tentang kedatangan terang yang besar. Seperti dalam Yesaya 9 ayat yang pertama mengatakan, "Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar." Jika kita perhatikan konteks Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-15 ini, maka di sana para gembala yang telah mendapat kabar sukacita dan mereka segera melangkah dengan iman dan penuh kepercayaan diri untuk berangkat ke Betlehem. Dari teks firman Tuhan ini, ada 3 makna yang ingin saya bagikan kepada kita sekalian pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu, mereka menerima kabar itu tanpa ragu. Setelah malaikat menyampaikan kabar tentang kelahiran Yesus kepada mereka, tanpa ragu atau menunda, mereka segera mengambil keputusan yang tepat untuk pergi ke Betlehem untuk bertemu dengan Yesus. Hal ini menunjukkan iman mereka. Mereka percaya kepada apa yang diberitakan oleh malaikat, dan keputusan yang cepat dan tepat ini menunjukkan kerinduan dan antusiasme mereka terhadap kabar sukacita yang telah mereka terima. Lalu makna yang kedua yaitu ada kesatuan pikiran dan perasaan tentang kabar itu. Mereka berkata satu kepada yang lain, "Marilah kita pergi." Dan ini menunjukkan bahwa mereka melibatkan satu sama lain dan berjalan bersama-sama menuju tujuan yang sama dan memiliki semangat yang sama untuk berjumpa dengan Sang Juru Selamat dunia. Makna yang ketiga yaitu mereka taat pada perintah Tuhan. Gembala-gembala ini tidak sekedar mendengar berita, tetapi mereka menanggapinya dengan ketaatan. Mereka percaya bahwa apa yang diberitahukan oleh para malaikat adalah firman Tuhan yang harus direspon dengan tindakan nyata dan tanpa keraguan sedikit pun. Para pendengar Mesalva yang saya kasihi di dalam Tuhan, mungkin saat ini kita sedang mengalami tantangan dan kesulitan hidup, baik dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, bahkan dalam keluarga dan rumah tangga. Bahkan masa depan kita terlihat suram sekalipun. Tetapi sebagai anak Tuhan atau sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saya ingin mendorong agar kita tetap percaya dengan iman kita akan janji-janji Tuhan yang memberanikan kita untuk terus melangkah dalam iman dan percaya kita kepada Tuhan. Seperti yang sudah dilakukan oleh para gembala yang telah mendapat kabar sukacita itu. Maka dalam tindakan nyata, sama seperti gembala Efratah, dengan latar belakang yang sederhana ini, Allah ingin kita, umatnya, memiliki sikap kerendahan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Di mana yang pertama, kita diminta untuk memiliki semangat dalam beribadah kepada Tuhan. Untuk memiliki tujuan yang sama, berjumpa dengan Tuhan yang melayakan kita untuk menikmati kehidupan sampai saat ini. Yang kedua, kita diminta menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bukan hanya sekedar mendengarkannya saja, tetapi saya mengajak kita semua untuk merespon dengan tindakan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari.
Yang ketiga, kita diminta untuk memuliakan Tuhan dalam segala hal. Dalam setiap kesuksesan atau keberhasilan yang kita alami dalam kehidupan kita. Saya ingin mengajak kita semua untuk merayakannya dengan bersyukur kepada Tuhan. Karena menyadari segala sesuatu berasal dari Tuhan. Maka patutlah kita kembalikan kepada Dia sebagai hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Dan kiranya melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini akan menolong kita dan mengingatkan kita kembali, seberat apapun tantangan dan persoalan hidup yang kita alami saat ini, jangan kita meragukan kuasa Tuhan dan janji penyertaan Tuhan dalam setiap proses yang sedang kita alami dalam kehidupan kita. Tetapi mari kita tetap bergairah dan antusias dalam kepengikutan kita kepada Kristus dan menjalani hidup ini dengan taat dan setia kepada Tuhan, serta menjadi pembawa kabar sukacita itu dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita dan Tuhan Yesus menolong kita untuk melakukan firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami renungkan pada pagi hari ini. Terima kasih karena melalui kisah para gembala, Engkau mengajarkan kami tentang ketaatan, tentang iman dan kerinduan untuk menyaksikan karya-karya Tuhan dalam kehidupan kami. Tolonglah kami untuk memiliki hati yang selalu taat akan panggilan-Mu, percaya pada janji-janji-Mu, dan siap melangkah untuk mengalami kehadiran-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Allah ya Tuhan kami, tolonglah kami agar setiap firman yang kami dengar tidak hanya menjadi pengetahuan begitu saja, tetapi mendorong kami untuk bertindak, untuk memuliakan nama-Mu dan menjadi saksi-Mu dalam hidup kami dimanapun kami berada. Dan kiranya damai, sejahtera dan sukacita yang berasal dari Tuhan itu selalu menyertai dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini juga Tuhan, hamba-Mu ingin berdoa kiranya Tuhan memberkati seluruh pendengar renungan pagi MySalva dimanapun mereka berada. Tantangan, persoalan apapun yang sedang mereka hadapi pada saat ini, hamba-Mu berdoa kiranya Tuhan hadir untuk memberikan solusi yang terbaik dalam setiap peristiwa yang sedang mereka alami pada saat ini. Dan biarlah mereka tetap kuat dan tetap bersemangat di dalam Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati dan memberi keberhasilan dalam setiap bisnis atau usaha yang sedang mereka kelola pada saat ini. Pekerjaan mereka serta pelayanan serta dalam pendidikan mereka juga akan dibuat Tuhan menjadi sukses dan berhasil. Berkati juga podcast MySalva Korps 4 Surabaya yang selalu menjadi sarana pekabaran Injil Tuhan. Pakai sarana ini Tuhan, agar banyak orang terberkati dan dikuatkan melalui setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Dan semua tim multimedia diberkati oleh Tuhan dalam pelayanan serta pekerjaan mereka. Terpujilah Engkau Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami hanya alaskan dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami yang menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat merayakan Natal Yesus Kristus dan biarlah api-Mu terus menyala. Tuhan Yesus memberkati seluruh pendengar podcast MySalva dimanapun berada. Haleluya. Walau jalan gelap menghadap, kita tetap teguh bertahan. Percaya janji yang tak pudar, dalam iman kita melangkah. Gembala setia di malam kelam, menuju Bethlehem tanpa ragu. Kabar sukacita menyemangati, keberanian memandu langkah. Berani melangkah dalam iman, seperti Bethlehem di malam surah. Janjinya setia memeluk hati, keberanian memandu langkah. Berani melangkah dalam iman, seperti bintang di malam surah. Janjinya setia memeluk hati,
membimbing kita tanpa henti. Dalam gelap terang bersinar, rasa takut hilang di udara. Sama seperti para gembala, kita maju tanpa gentar. Rintangan hanyalah bayangan, kekuatan kita dari keyakinan. Janjinya jadi pegangan kokoh, menghapus takut yang semu. Berani melangkah dalam iman, seperti bintang di malam suram. Janjinya setia memeluk hati, membimbing kita tanpa henti. Berani melangkah dalam iman, seperti bintang di malam suram. Janjinya setia memeluk hati, membimbing kita tanpa henti. Membimbing kita tanpa henti. Dalam gelap terang bersinar, rasa takut hilang di udara. Sama seperti para gembala, kita maju tanpa gentar henti. Membimbing kita tanpa henti. Dalam gelap terang bersinar, rasa takut hilang di udara. Sama seperti para gembala, kita maju tanpa gentar. Kita maju tanpa gentar.